Halo semuanya, kembali lagi belajar Mandarin bersama Lao Richard. Sebelum-sebelumnya kita udah banyak belajar tentang kosakata, udah belajar tentang umur, belajar tentang bahasa. Nah sekarang balik lagi ke pola kalimat. Beberapa pasti kangen belajar pola kalimat. Kali ini kita pakai kata sederhana aja. Qi artinya pergi, pasti udah tahu ya. Lai artinya datang. Gampang kan? Lai datang, qi pergi. Tapi pakainya harus sangat diperhatikan, berbeda dengan kita. Berbeda dengan bahasa Indonesia kita. Di bahasa Mandarin ini kita nggak bakal pernah dengar pergi ke sini, qi zeli, nggak bisa. Bilangnya harus lai zeli, nggak ada qi zeli, harus bilang lai zeli. Jadi lai ini kita pakai untuk kegiatan yang mendekat ke tempat yang ngomong, ke tempat kita sekarang. Jadi kita nggak bisa bilang qi zeli, salah. Lai zeli. Begitu juga kita nggak pernah bilang lai nali, enggak, kita bilangnya qi nali. Saya mau ke sana, wo yao qi nali. Dia mau ke sini, ta yao lai zeli. Oke, ke sini lai zeli, ke sana qi nali. Nggak pernah dibalikin, pasti lai zeli qi nali. Ingat ini. Jadi dua ini kata kuncinya. Lai zeli qi nali. Nah, selanjutnya, kalau di bahasa kita kan, kita sering bilang, aku datang sekarang ya, aku datang sekarang ya. Nah, kita lagi di rumah dan kita nelpon teman, aku datang sekarang ya, kita pakai kata datang. Oh, tapi di bahasa Mandarin ini lebih tepat kita pakai, 我现在去那里. Sekarang saya ke sana, sekarang saya pergi ke sana. Kita nggak boleh bilang, sekarang saya datang ke sana, nggak bisa. Oke, jadi perhatiin itu. Lai zeli, qi nali. Dan nggak harus pakai nali jelinya. Lai, qi aja cukup. 我现在去, 我现在去. Oke, nah itu kalau dipakai sendirian. Sekarang, lai dan qi ini bisa digabungkan. Mungkin ada yang pernah belajar nggak masuk apa bahasa Mandarinnya? Masuk, kita bisa bilang jin. Jin artinya masuk. Qing jin, silahkan masuk. Oke, kelihatannya gampang. Jin masuk, chu keluar. Jin masuk, chu keluar. Oke, gimana bilangnya? Saya mau masuk. 我要进. Gak bisa, gak bagus ngomong kayak gitu kan. 不好意思，我要进. Gak bisa. Kita harus gabungkan jin ini dengan jin lai atau jin qi. Biasanya digabungkan. Jadi, 我要进去. 他要进来. Nah, perhatiin. Masuk jin, keluar chu, tapi nggak bisa dipakai sendirian. Chu juga begitu. Chu lai, chu qi bisa dipakai. Chu lai bisa juga dipakai chu qi. 他要出去. 我可以出来吗? Aku boleh keluar nggak? Oke, tentu pertanyaannya, kapan pakai lai, kapan pakai qi, apa bedanya jin lai dan jin qi? Kapan jin lai, kapan jin qi? Nah, di sini kita mau lihat dengan detail. Pertama, jin artinya masuk. Jadi bayangkan, ada satu ruangan, A lagi di dalam, B lagi di luar. Oke. A di dalam, B di luar. Dan si B ketok pintu. Halo, aku boleh masuk enggak? 我可以进去吗? 我可以进去吗? Kenapa si B bilangnya 进去? Karena dia di luar. Jadi kalau dari luar mau masuk ke dalam, itu bilangnya 进去. Nah, dan si A yang di dalam, dia mau bilang, masuklah, silahkan masuk. A bakal bilang, 请 jin lai. Kenapa si A bilangnya jin lai? Karena dia di dalam. Jadi si A bilangnya qing jin lai, silakan masuk. Sedangkan si B bilangnya 我要进去. Jadi yang perlu diperhatikan, yang ngomong di mana. Kalau yang bicara lagi ada di luar, dia bakal bilang 进去. Dan kalau yang bicara ada di dalam, dia bakal bilang 进来. Dan ini berlaku kebalikannya dengan chu keluar. Jadi kalau si A yang lagi di dalam mau bilang saya mau keluar, si A bakal bilang 我要出去
cuci. Si A bakal bilang cuci. Kenapa? Karena dia di dalam. Dari dalam keluar itu namanya cuci. Nah, kalau si B yang memang posisinya di luar, dia mau panggil si A. A, keluar sekarang dong. Si B bakal bilang, 现在出来吧. Pa untuk menyuruh ya. 现在出来吧. Keluarlah sekarang. 出来. Kenapa si B bilang 出来? Karena dia di luar. Nah, itu jin dan qu. Jin artinya masuk, qu keluar. Dan nggak ada jin saja. 我要jin nggak bisa. 我要进去, pikirkan ini 进去 atau 进来. Nah, berlaku juga dengan naik turun. Jadi naik shang sama dengan atas. Shang juga bisa artinya naik. Xia artinya turun. Jadi kalau mau naik, 我要上 nggak bisa juga. Kita harus ikutin dengan 上去 atau 上来. Nah, balik dengan si A dan si B. Bayangkan si A berada di atas, si B berada di bawah. A di atas, B di bawah. A bilang, saya mau turun. A yang berada di atas bilang, saya mau turun. Nah, coba pikirkan, ini pakai turun, xia. A bakal bilang, xia lai atau xia qu. Yang benar, A bakal bilang karena dia di atas. A bilangnya 我要下去. 我要下去. Saya mau turun. Oke, dan si B bilang, teman saya mau turun. Teman saya maksudnya si A. Teman saya mau turun. Si B bakal bilang apa? 我朋友要下来. 我朋友要下来. Kenapa si B bilangnya 下来? Kan si A-nya di atas, nggak peduli si A-nya di mana, yang penting yang ngomong siapa, yang ngomong yang B, si B. Jadi si B di bawah, dia bilangnya 我的朋友要下来. Ingat, nggak peduli si A-nya mau di atas, mau di luar angkasa, nggak masalah, yang penting si B-nya di mana, itu pertanyaannya. Kalau si A yang di atas mau bilang, teman saya mau naik, A bilangnya apa? A, dia lagi di atas, dia bakal bilang 我朋友要上来. Karena dia di atas, dia bilang 上来. Dan kalau si B yang di bawah, dia bakal bilang, saya mau naik, 我要上去. Oke, jadi bedain 上来dan 上去. Dia udah di atas, 上来. Oke, baru 2 contoh. Tambah lagi. Jadi ada kata hui. Hui artinya kembali. Hui, kembali. Dan tentu saja 我要回 nggak bagus. Kita bilangnya gimana? 我要回来 atau 我要回去. Dan pasti udah tahu ya, kapan 回来, kapan 回去. Nah, jadi kalau saya lagi di luar, saya lagi main sama teman, lagi nongkrong sama teman, dan mama nelpon. Hey, pulanglah. Mama bakal bilang, 现在回来吧. 现在回来吧. Kenapa 回来? Karena mama yang ngomong ini ada di rumah. Jadi mama bilangnya 回来. Misalnya nama kamu Budi. Budi, 现在回来吧. Kembali sekarang. 回来. Dan si Budi bakal bilang sama teman-temannya, 朋友们，我要回去了，我要回去了. Kenapa Budi bilangnya 回去? Karena dia nggak di rumah. Dia mau kembali ke sana, ke rumah. Sedangkan mamanya bilang, Budi kembalilah ke sini. Jadi, 回来 kembali ke sini, 回去 kembali ke sana. Lihat posisinya di mana. Dan misalnya, ini Lauso lagi ngomong, lagi ngajar di sini, terus tiba-tiba, aduh, 我要去洗手间, 不好意思, 老师要去洗手间, 老师mau ke toilet, 我马上, aku segera, 回来 atau 回去. Yang benar, 我马上
Hui lai. Kenapa hui lai? Karena kembalinya ke sini juga. Laosa ke WC dan kembali ke sini. Jadi Laosa bilangnya, wo ma shang hui lai. Nah, itu lai dan qu. Itu aja Laosa, banyak sekali lagi. Ini belum setengahnya. Kita juga bisa gabungkan dengan kata kerja. Jadi jalan itu zhou. Berjalan zhou. Kalau jalan mendekat, kita bilangnya zhou lai. You ren zhou lai, ada orang jalan mendekat. Ta zhou qu le, dia udah jalan menjauh. Jadi jalan ke sini zhou lai, jalan ke sana zhou qu. Lari pao. Kita boleh bilang pao lai, kan le wo na ge haizi pao lai le. Anak itu lari ke sini. Jadi lihat saya, dia langsung lari. Lari pao lai artinya lari ke arah saya, dia senang. Tapi kan le wo na ge haizi pao qu le. Pao qu artinya lari ke sana, lari menjauh. Pao qu itu kebalikan, artinya lari karena ketakutan, itu pao qu. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Dan terakhir kita ada kata kuo. Kuo, gampangnya sih kuo ini artinya menyeberang, melalui, melewati, itu kuo. Jadi kalau kuo lai artinya jalan ke sini. Kalau kita manggil orang, kuo lai pa, sinilah, kita manggilnya kuo lai pa. Jadi kapan pakai kuo lai ini? Kalau tidak naik, tidak turun, tidak masuk, tidak kembali, nggak ada kata kerjanya, kalian nggak tahu mau tulis apa, mau pakai yang mana, kalian pakai aja kuo lai. Kesinilah, nggak ada masuk, nggak ada keluar, nggak ada naik, nggak ada turun, itu kita pakai aja kuo lai. Kesinilah, pergilah ke sana, ni kuo qu ba, kuo qu, pergi ke sana, kuo lai, datang ke sini. Nah, sering digabungkan dengan kuo. Dan kuo ini juga bisa artinya menyeberang. Jadi kalau misalnya si A dan si B berseberangan jalan. Jadi B menuju A, dia harus kuo qu. Jadi B kuo qu tao A de difang. B menyeberang ke arah A, ke tempat A. Jadi B kuo qu. Jadi kalau si A yang melihat B datang, A bisa bilang B kuo lai了 B 过来了 berarti 我朋友过来了 si A bakal bilang 我朋友过来了 teman saya datang ke sini. Jadi karena menyeberang dia bisa pakai juga 过来 kuo ini lebih bebas penggunaannya sih. Nah, oke, hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah. Seperti biasa, Laosa akan jawab pertanyaan kalian, dan kalau pertanyaannya terlalu panjang, Laosa bakal bikin video untuk menjawab pertanyaannya. Sampai di sini dulu, 再见.